Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah, karena Allah masih titipkan nikmat hidup sampai saat ini, sehingga kita masih bisa bernapas, bisa berjalan, bisa denyut kita berdetak, jantung kita bergerak dengan izin Allah. La tatahharraku syai'un illa biiznillah. Tidak bisa sesuatu itu bergerak kecuali dengan izin Allah. Dan atas karunia-Nya Allah pertemukan kita di masjidnya Allah dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, dan tidak tertidur di rumah sakit. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah, sebelum khatib memberi judul khutbah dan menguraikannya, izinkanlah khatib terlebih dahulu berwasiat. Marilah kita bertakwa kepada Allah dalam artian sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah, pada kesempatan ini izinkanlah khatib memberi judul khutbah untuk mengingatkan diri kita bahwa hidup ini tak selamanya kita bersama. Ruh dan jasad yang kita pakai ini tak selamanya kita bisa pakai. Satu saat pasti akan kita kembalikan. Suka tak suka, Allah pasti akan mengambilnya. Orang tua kita yang kita cintai, pasti Allah akan ambil. Diri kita, harta kita, semua yang kita diberikan oleh Allah fasilitas ini, lihat dengan mudah Allah mengambilnya semuanya. Mobil yang mewah, rumah yang bagus, sebentar Allah hanyutkan lewat, yaitu banjir, lewat gempa, hotel embacang, semuanya mudah Allah hancurkan. Sebelum Allah mengambil semuanya dalam kelalaian, Allah ambil titipan itu. Izinkanlah khatib memberi judul dengan menguraikannya. Pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah, nikmat Allah itu Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 1 itu Allah gambarkan seperti alif, seperti lam, seperti mim. Alif, manusia berdiri kuat ketika Allah titipkan amanah. Bertambah umur manusia, maka wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah kurangi nikmat kesehatan yang sedikit demi sedikit. Afala yaqilun. Apakah mereka tidak berpikir? Lihat orang tua kita, umur mereka telah bertambah. Semakin tambah umurnya, semakin kurang kesehatannya. Semakin tambah umurnya, semakin kurang penglihatannya. Yang biasanya jelas melihat anak cucunya, anak-anak yang ia cintai, bertambah umurnya mereka berkurang. Melihat wajah kita yang sempurna, pendengarannya pun berkurang. Begitu juga kita, bertambah umur kita,
kesehatan kita seperti ulam dan bengkok. Lihat orang tua kita yang biasanya pergi ke masjid, nenek kita, kakek kita, umur yang telah bertambah, semakin tambah umurnya, nikmat kesehatan semakin dikurangi, diambil oleh Allah sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, kita lihat mereka udah gak kuat ke masjid, udah gak kuat sholat, berlanjut umur manusia seperti mim. Maka ketika manusia di akhir umurnya penutup, maka mereka tergeletak seperti mim. Artinya apa? Selagi hidup di dunia, titipan Allah masih ada kepada kita. Pergunakan nikmat Tuhan sebelum kita Allah kurangi kesehatan itu. Selagi bisa berdiri, sholat dengan sempurna. Selagi bisa duduk, sholat dengan sempurna. Selagi bisa mata kita berkedip seperti mim, maka laksanakan hidup ini bermakna. Sebelum kita disolatkan oleh orang-orang yang masih bisa berdiri, masih bisa duduk, masih bisa matanya berkedip, maka pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nah, untuk mempergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya, juga ada 5 pesan Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Wahai muridku, apakah yang paling dekat dengan manusia? Lalu muridnya berkata, yang paling dekat dengan kita keluarga, sanak saudara. Imam Al-Ghazali tersenyum. Pohon salak banyak berduri, anjing berkais di tepi goa, teman gelang mudah dicari, teman menangis jarang bersua. Ketika kita bahagia, banyak harta, itu semua teman kita. Ketika kita sakit, ketika kita tinggal kelam, ketika kita menangis, mana teman kita yang mendekat kepada kita? Oleh karena itu, kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat bukan keluarga, yang paling dekat adalah kematian. Sebelum kita diambil oleh Allah, berpisah jasad dan ruh, selagi kita bisa berjalan, jangan sia-siakan hidup. Laksanakan perintah Tuhan, karena lari-lari tetapi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kemana badan akan dilarikan. Tak mengenal tua, tak mengenal muda, tak mengenal anak sekolah, tak mengenal sarjana, tak mengenal raja, tak mengenal presiden. Kalau meninggal, telah tiba masanya. Ada kala meninggal kita itu dilindas oleh mobil, ada kala meninggal kita itu adalah sakit paru-paru dan jantung. Oleh karena itu, sebelum nikmat Allah cabut, sebelum kita meninggalkan jasad kita dari ruh kita, maka hendaklah kita solat sebelum disolatkan. Solat di belakang imam sebelum diombar di depan imam. Lipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Karena kalau kita solat, Allah akan memberikan tempat yang mulia di sisi kita. Dan kalau kita mengabaikan solat, kita bersenang-senang karena dunia, banyak memenuhi panggilan HP dan internet, ada kala kita meninggal ketika itu, meninggal dalam keadaan tidak baik. Oleh karena itu, pergunakan hidup ini sebelum mati. Hayataka qabla mautik. Pergunakan hidup sebelum mati. Yang kedua, apakah yang paling jauh dari manusia? Yang paling jauh adalah masa lalu. Masa lalu tak dapat diulang lagi. Masa lalu kita tak solat, masa lalu kita tak ibadah, masa lalu kita tak patuh pada orang tua, masa lalu kita lalai kepada Allah. Ada kala ketika kita lalai di masa lalu itu, Allah mencabut nyawa kita. Ada kala kita tak berbakti kepada orang tua, Allah mencabut nyawa kita. Ada kala kita ketika kita tak berbakti kepada orang tua meninggalkan kita.
maka penyesalan itu akan datang kepada kita. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Sajadah ayat 12. Jikalau kamu melihat seorang hamba ketakutan ketika menghadap Allah melalui kematian, mereka berkata, kami telah melihat, kami telah mendengar, sekarang kami menyesal, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal dengan yakin. Jadi prinsip hidup ini, ketika masa lalu kita lalai, jangan jadikan kelalaian itu diulangi lagi. Siapa yang sama daripada sebelumnya, termasuk orang yang merugi. Siapa yang menolong sebelumnya, termasuk laknatullah, dikutuk oleh Allah. Siapa yang meninggal hari ini, yang tidak sholat, yang tidak ibadah, sekarang beribadah. Yang tidak mengabdi kepada orang tua, nggak patuh pada guru, sekarang dia patuh, maka termasuklah orang yang beruntung. Maka ketika hidup di dunia ini, jadilah kita hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Hidup bertongkat amal, mati bertongkat iman, dan kembali kepada Allah. Anak ayam ada 9, mati 1, tinggal 8. Hancur badan berbalikkan kamar, timbul penyesalan kalau tak ada amalan. Jangan jadikan semasa hidup di dunia kita peringatan orang tua kita meninggal, kakek kita telah meninggal, saudara kita telah meninggal. Hendaklah itu jadikan pembelajaran bahwa kita akan meninggal juga nantinya. Apa yang perlu kita persiapkan? Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimahullah. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali pada muridnya, apakah yang paling besar? Yang paling besar adalah hawa nafsu. Hawa nafsu bisa membuat manusia lalai, bisa membuat manusia jatuh ke jurang kegelapan, bisa membuat manusia tidak mencapai cita-citanya, karena hawa nafsu terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada wanita. Manusia prestasi manusia rusak, prestasi manusia tidak ada lagi, dan kehidupan manusia masa depannya tertutup. Oleh karena itu, selagi hidup di dunia, jadikan kehidupan ini bermakna. Jangan dipertuapkan nafsu. Man ahbabta fa innaka mafaridu. Ahbib man ahbabta mafaridu. Cintailah sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta pada orang lain. Adakala banyak seorang siswa mencintai seorang wanita, kadang-kadang putus cinta. Betapa banyak yang bunuh diri, yang gantung diri. Adakala manusia yang putus sekolah karena cinta pada dunia, banyak bunuh diri. Jangan cinta kepada manusia, jangan cinta kepada harta, jangan cinta pada seseorang membuat prestasi kita tutup mati sebelum dimatikan. Oleh karena itu, kontrol nafsu kamu dengan ilmu, iman. Karena dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu diisi otak, dengan keterampilan diisi tangan. Dengan itu kita akan selamat. Yang keempat, pesan Imam Al-Ghazali, apakah yang paling ringan? Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Sholat itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Padahal sholat itu 5 waktu sehari semalam. Sholat ini butuh kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan mata kita bisa melihat, Allah berikan telinga kita bisa mendengar, Allah berikan jantung kita bisa bergerak, Allah memberi langit, Allah memberi bumi, Allah memberi nafas kehidupan bagi kita. Nah, semua yang dititipkan itu tidak pernah kita bersujud kepada Allah, kita lalai kepada Allah. Iza lam tastahi fasna' masita. Kalau kamu tak punya rasa malu kepada Sang Penciptamu, maka perbuatlah segenap hati. Jadi siapa yang tak sholat, siapa yang tak ibadah, siapa yang meninggalkan sholat, berarti meninggalkan Allah dalam kehidupannya. Adakala ketika kita meninggalkan Allah dalam kehidupan kita, ketika kita meninggal, roh kita mau busuk oleh malaikat, malaikat tak mau mendekat
kepada kita karena kita tidak salat. Karena apabila kita menjaga salat, salat itu akan menjaga kita sampai meninggal. Bukti kita abdan syakur, hamba yang tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apakah yang paling tajam di dunia ini? Yang paling tajam bukanlah pisau, tetapi yang paling tajam adalah lidah. Karena lidah ini baru kita tersakiti dengan kata kasar. Karena lidah ini orang tua kita menangis. Karena lidah ini orang tua kita hidupnya tak bermakna menyekolahkan kita, memberikan biaya dari SD, SMP, SMA sampai kita sarjana. Karena lidah kita ini tak balas budi, maka orang tua kita sok dan menangis. Jangan jadikan lidah ini membuat hidup kita tak bermakna. Kalau hidup kita tak bermakna, rusak hubungan kepada manusia, rusak hubungan kepada Allah. Oleh karena itu, di balik pesan Imam Al-Ghazali itu, pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya adalah disimpulkan oleh Rasulullah, i'tanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 sebelum datangnya 5. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Pergunakan hidup sebelum mati. Yang kedua, wasihhataka qabla sakmika. Pergunakan sehat sebelum sakitmu. Yang ketiga, wasyababaka qabla sakmika. Pergunakan muda sebelum tuamu. Yang keempat, wabaparawata qabla su'lika. Pergunakan lapang sebelum sempitmu. Yang kelima, wabinaka qabla fakrika. Pergunakan kaya sebelum miskinmu. Maksudnya, la tu'ammilu awqatikum. Jangan sia-siakan waktumu. Al-waktu kasih. Wa illam taqtau fa innahu taqtau. Waktu bagaikan pedang. Kalau kamu lalai, pedang itu akan memotong lehermu. Rugi kepada orang tua, rugi pada dirimu sendiri. Nanti kamu tak hidup kamu semasa hidup di dunia, hidupmu tak akan bermakna. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadilah sebaik-baik manusia, panjang umurnya, banyak kebaikannya. Jangan tua-tua terladi, semakin tua semakin berjudi, semakin tua semakin menjadi. Mudah-mudahan khutbah ini bermakna dan bisa dibawa pulang sebagai nasihat untuk lentera lampu yang menerangi cahaya kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اختم لنا أعمالنا وأجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. Ustaz Imam Ustaz.